pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Pilih barang jodoh, karena aku gak suka warna merah jadi... Ren, kamu datang ke pesta dansa nanti malam. Pesta dansa apa? Pangeran mengadakan pesta untuk mencari orang yang memiliki barang jodoh yang sama kayak punya dia. Semua perempuan di negeri ini diundang. Aku pasti datang kok. Mah, aku boleh pergi ke pesta dansa kan? Enak aja, kamu kan cuma babu, tahu diri lah. Tapi kan semua perempuan diundang, Mah. Enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi. Please, aku bakal lakuin apapun. Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punyaku kertas. Hah? Ya udah kalau nggak mau. Iya. Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas. Yeay, saya memiliki mahkota itu. Apa? Itu kan punyaku. Oke, tolong jawab yang jujur, siapa pemilik asli mahkota itu? Mahkota ini punyaku. Dia bohong, itu punyaku. Apa kalian punya bukti? Buktinya ya mahkotanya di aku. Berarti mahkota ini milikku. Kurang jelas apa lagi coba? dia bohong. Sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh. Dan kertas ini punya dia. Apaan sih kamu? Jangan dengerin dia. Dia ini emang suka ngarang. Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja. Ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju. Tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur. Adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya, Pangeran. aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga. Tapi Pangeran... Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku mau coba, Pangeran. Kamu gak pantas coba mahkota itu. Loh, kok gak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu. Makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari perjodohan Pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya Pangeran. Aku jodoh Pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong. Dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Lepasin aku. Tunggu, Pangeran. apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket Pangeran. Ini Pangeran. Anak kurang ajar. Ups.
Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah, mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, Pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan, ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, Pangeran. Gak, aku jodohmu, Pangeran. Ren, kamu gak pantas bersama pangeran. Lebih baik kamu pergi. Mumpung pulpen aku rusak kan, bolehlah. Lah, ini mah pulpen murah. Tau mah, pilih uang aja bisa beli banyak. Ren, pinjem pulpen dong. Aku masih pakai. Dasar pelit, pulpen gitu doang. Ya wes, orang pulpenku. Oke anak-anak, sekarang kita ulangan fisika ya. Ya ampun, susah banget soalnya. Ah, loh, kok pulpenku gerak sendiri? Bu, udah selesai ulangannya. Serius, kamu nggak asal-asalan kan isinya? Selamat Ren, nilai kamu paling tinggi. Wah, ini pertama kalinya aku dapat nilai paling tinggi di kelas. Ren, ada ulangan Inggris dadakan. Nggak apa-apa, aku udah siap asal bawa pulpen keberuntunganku ini. Ulangannya wajib pakai pensil ya. Pensil? Udahlah pakai pulpen aja, Bu Friska kan udah tua, udah suntur matanya. Dia nggak mungkin tahu kalau aku pakai pulpen. Hei anak bodoh, kamu kerjain ulangan pakai pulpen. Kalau mata tua jangan asal tuduh-tuduh. Anak bodoh, jangan asal toyor-toyor, copot kan mata ibu. Hidup atau mati apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu hidup atau mati. Mama sayang kan sama aku? Dulu sih sayang pas kamu masih kecil. Kalau sekarang udah nggak sayang lagi. Soalnya kamu beban keluarga. Mama vote kamu mati. Mama vote aku mati. Papa pasti bakal vote aku hidup kan? Aku tahu papa paling sayang sama aku. Nak, papa capek cari uang buat kasih makan kamu. Lebih baik kamu mati aja deh, biar papa nggak ada beban lagi. Mama papa jahat. Itu kan Bu Nana. Dia kan selama ini galak. Dia pasti vote aku mati. Ren, ibu vote kamu hidup ya. Kok ibu jadi baik sama aku? Biasanya ibu galak. Ibu kan galak demi kebaikanmu biar kamu disiplin. Ibu sayang banget sama kamu. Makasih Bu. Ren, gue vote lo hidup karena lo pernah bantuin gue pas gue susah dulu. Gue juga mau vote lo hidup karena lo baik dan gak sombong orangnya. Ternyata semua kebaikan yang aku lakuin selama ini gak sia-sia. Dasar anak nakal, kamu begadang main Mobile Legends ya sampai pagi. Jadi ngantuk kan tuh? Enggak kok Ma, aku tidur jam 9 kok kemarin. Kok tiba-tiba jadi nggak ngantuk lagi? Hai Sela, akhirnya ketemu lagi. Hai Ren, lo udah belajar kan? Hari ini ulangan mat. Hah? Jangan bilang belum belajar ya, ntar gue nyontek ke siapa? Udah kok, tenang aja. Loh, kok aku bisa tahu semua jawabannya ya? Padahal semalam aku begadang main Mobile Legends, gak belajar sama sekali. Lah, tahu nggak? Kayaknya semua kebohonganku jadi kenyataan deh. Masa sih, Ren? Iya, aneh kan? Tapi ini beneran. Coba buktiin. Gue nggak percaya. Gimana caranya? Ucapin satu kebohongan. Aku terkenal. Itu kan Ren. Gue ngefans banget sama dia. Ren, boleh minta foto bareng gak? Ren, gue ngefans banget. tanda Gue mau tangan pingsan dong. ketemu lo. Aku beneran jadi terkenal. Aku nggak mau jauh dari Mama. Ma, nanti kita buka puasa makan apa? Aduh, bawel ya kamu. Mama gak ikut puasa. Tapi kenapa, Ma? Kamu gak usah ngatur-ngatur mama. Dasar anak gak guna. Aku nggak boleh kelihatan sedih di depan teman-teman. Ren, gue iri deh sama lo. Bahagia mulu, nggak pernah punya masalah. Iya dong, aku selalu happy setiap hari. Andai aja gue punya hidup kayak lo. Aku pulang. Kak, perutku sakit. Kamu kenapa, Dek? Adik kelaparan, gak ada uang untuk beli makan. Bentar ya, kakak cari mama. Ma, hah, surat apa ini? Astaga, mama tega ninggalin kita. Aku harus cari kerja biar bisa beli makan buat adik. Buka pintunya. Anda siapa ya? Kalian harus angkat kaki dari rumah ini sekarang. Tapi kan ini rumah kami. Ibumu telah menggadaikan rumah ini. Cepat pergi. Kak, kita mau tinggal di mana sekarang? Udah telat. Oh ya, aku nggak boleh sedih di depan teman-teman. Aku bisa lihat menu buka puasa setiap orang. Wah, pasti enak-enak. Iya, biasanya kan menu buka puasa selalu spesial. Hai Alia, semangat puasanya hari ini. Aku nggak sabar mau berbuka bersama nanti. Mamaku masak banyak banget. Wah, masak apa? Belum tahu. Mamamu masak ayam goreng, kolak, dan tempe goreng. Kok kamu tahu duluan? Kamu ngintip dapur emakku ya? Hai teman-teman. Hai Ren. Wah, menu buka puasa kamu nanti tahu isi. Kalau aku apa, Ren? Kamu soto sama bakwan. Yeay,
berarti emakku menuruti keinginanku. Tadi pagi aku minta dimasakin soto buat buka puasa. Ren, kalau mau beli tisu sama gue ya. Berapa harganya? Satunya 5.000 Ren, aku udah jualan tisu ini dari Jakarta sampai Tangerang jalan kaki. Wah, jauh banget. Kamu gak capek? Aku butuh uang untuk beli makanan buat buka puasa nanti. Untuk adik-adikku dan ibuku lagi sakit. Ini ada uang untuk kamu beli lauk buka puasa nanti ya. Serius Ren, kamu ikhlas? Ikhlas kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Ren. Aku bisa tahu harga barang yang dipakai orang. Aduh Ren, jalan pakai mata dong. Gue baru beli baju nih buat lebaran. Harganya mahal, 5 juta. Jadi kotor deh kena debu dari badan lo. Maaf ya, aku gak sengaja. Lagian badanku gak berdebu kok. Ih, nafas lo aja mengeluarkan debu. Coba lihat bajunya. Jangan pegang-pegang baju mahal ini. Ren, udah beli baju lebaran belum? Belum, kan masih lama. Waktu mah nggak berasa. Ini gue udah beli baju buat lebaran. Harganya 10 juta, mehong. Wah, coba lihat. Kata penjual baju ini tuh kuat banget. Walaupun dia kena angin topan, dia nggak bakal bergerak. Kayaknya aku sering lihat di toko Bu Nining cuma 100.000. Gue ditipu dong. Kembaliin duit gue. Vivi, kamu gak beli baju lebaran kayak orang-orang? Enggak nih Ren, aku nggak punya uang. Tapi aku dapat baju bekas dari nenekku. Wah, kamu pakai baju dari nenekmu. Coba lihat. Ini Ren, ya cuma baju murah sih. Tapi yang penting bisa dipakai kan. Ini baju apa mobil? 400 juta. Baju lah Ren, buta ya mata kau. Astaga. Wah, umur aku masih panjang. Umur lo bakal nambah setiap lo berbuat baik. Kalau berbuat jahat gimana? Ya, bakal berkurang umur lo. Ma, mau aku bantuin masak gak? Enggak, jangan ganggu mama. Mama gak suka lihat mukamu. Sana pergi. Papa mau jalan-jalan ke mall gak? Ogah, males banget ke mall sama kamu. Mending sama adik. Adik, ayo kita ke mall berdua. Adikku tersayang mau makan malam bareng gak? Gak mau, gue tuh malu punya kakak jelek kayak lo. Bahkan monyet di taman safari aja lebih cakep daripada lo. Buat apa aku hidup, semua orang gak suka sama aku. Mending aku berbuat jahat aja. Dek, kamu jatuh dari sepeda ya? Bagus deh jadi luka. Apaan sih lo, bukan yang ngobatin gue. Mama, anak kesayangan mama jatuh tuh dari sepeda. Seru banget ya. Matamu seru, kasihan banget adik, anak kesayangan mama. Harusnya kamu aja yang jatuh, Ren. Kasian banget adik, anakku tercinta, kakinya lecet. Baru lecet dikit doang, lebay deh. Diam kamu Ren, lebih baik kamu hilang dari dunia, tau nggak? Emang bentar lagi bakal hilang kok. Maafin aku, sebenarnya aku sayang sama kalian. Selamat tinggal. Takdir aku jadi ratu, berarti semua orang bakal tunduk sama aku dong. Tapi aku mau private buat ngetes teman-temanku. Hai Sisil. Ren, kenapa takdir lo di private sih? Iya, soalnya takdir aku jadi tukang beca. Hah? Berarti kita nggak level. Takdir gue jadi istri orang kaya. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Hah, jadi istri orang kaya aja udah sombong. Ren, takdir gue jadi pengusaha. Takdir lo jadi apa? Jadi tukang beca. Takdir lo rendahan banget. Nggak mungkin kan seorang pengusaha temenan sama tukang beca. Pergi lo dari sini. Hus, gue nggak mau lihat muka tukang beca. Itu kan si Ren calon tukang beca. Jangan deket-deket ntar ketular sial. Gimana nanti kalau dia jadi tukang beca, kita robohin aja becanya. Iya, biar tahu rasa dia. Ternyata semua orang jahat. Aku bakal tunjukin takdir aku yang sesungguhnya. Jatah napasku hari ini? Wah, 10.000. Wina, berenang yuk. Enggak dulu, jatah napasku sedikit. Lemah kamu. Halo Ren, jatah napasmu sisa berapa? 9.000. Kenapa? Boleh bagi gak? Aku harus antar ibuku ke rumah sakit, tapi jatah napasku sisa 100. Ih, enak aja. Siapa suruh jatah napasmu sedikit? Jahat banget sih kamu, Ren. Hah, masih 8.000. Aku pakai buat apa ya? Jalan-jalan ke mall aja kali ya. Ren, aku boleh pinjam jatah napasmu nggak? Besok aku ganti, aku butuh banget. Mau bayar berapa? Hah, udah capek banget, jatah napasku masih segini. Ya udahlah ya, besok juga dapat lebih banyak lagi. Jatah napasku hari ini? Hah?